Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara The Bright Side Show. Yes. Masih bersama gue Ucai. Dan saya Rizky Dan Fahmi. yang spesial kali ini Oh, adalah yes. kita kedatangan OG-nya OG ini. Oh, iya. Ini pogo aja kita langsung gitu ya. Iya. Eka De Branda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Wabarakatuh. Uish. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini waas ya, ini maksudnya teh ya kita dulu satu pamflet mulu kan. Pakai berangkat. Dulu Sama, super ya, Lab. Ingat dulu Jamstep. waktu zaman dulu ngeliat Berandal awal-awal tuh di Bumi Sangkuriang. Masih ingat nggak? Dulu Oh, di itu tahun oke. Oh, itu mah. 2004 atau 2003-an kalau nggak salah. 2003, iya. 2003 ya? Nah, Wah, rusuh ya di panggung. Rusuh ini calon-calon kerusuhan juga di Kalau panggung. sekarang auranya lebih tenang. Kalau Santai. Gimana, apa kabar Kang Eka? Alhamdulillah sehat-sehat. Lagi main ke Bandung nih kebetulan nih. Nah, ini dalam rangka diskus ya ke Bandung kita culik dulu. Iya, kita collab sekarang. Kita collab. Betul. Collab dulu sama Keliling kemana Diska. aja? Kang? Keliling tadi baru ketemu Helvi sama Marin, Mas Robert. Terus ketemu sama Karina Sokowati. Bahkan tanya ada band baru Bandung, Bananas namanya. Ah. Gitu, apa namanya, berkesenian lah. Baru cewek ngehits teh. Oh, legenda hidup semua, legenda hidup ya. Kita itu. Di Jakarta lagi banyak yang demen Bananas gitu bandnya. Jadi dalam rangka keliling diskus juga ya, keliling Interview narasumber. interview narasumber. Oke, ini kan fenomena apa? Kayak ya sebutlah apa ya, podcast YouTube apa YouTube cast sebutnya apa sih? Iya, Kita tuh YouTube channel. YouTube channel aja ya sebenarnya ya. Sebenarnya kan ini kan setelah pandemi ini kan makin ini ya, makin digemari lah ya. Iya. Nah itu apa sih rasanya ketika ngeband tuh udah ya celahnya udah semakin tipis dan akhirnya ketemu Menyempit. banyak orang nih yang dirasakan apa sih bisa jadi lebih, kan kita asalnya banyak nggak tahu gitu ya tentang orang ini, cuma tahu dari media gitu. Sekarang banyak menggali ini. Betul. Rasanya gimana tuh kayak? Kalau orang mah jadi lebih nggak sengaja ya, lebih ke apa ya, nggak ada niatan tadi untuk bikin si diskus ini gitu kan. Nah cuma aware kalau banyak teman-teman yang udah bikin platform channel sendiri dan mereka narik orang untuk lebih berinteraksi dan cerita hidupnya gitu kan, storytelling Sharing gitu. ya. Sharing gitu kan. Tapi pas kemarin memang pertama si Buluk yang ngajakin. Kita bikin YouTube berdua yuk. Buluk harusnya mampir nih. Ayo kudu diajak ya. Kalau datang lo boleh. Datang apa namanya, bikin berdua yuk. Ayo gitu kan. Cuma sayanya sibuk gawe. Akhirnya makan memang inilah maksudnya berkesenian lah sibuk makan. Rumah kantoran tuh kan, jadi rada hese itu apa agak susah untuk meluangkan waktunya. Tiba-tiba dia, Kak, manggil gua Fong kalau siapa? Fong, gua jalan duluan ya gini. Ya udah mangga deh katanya. Udah. Nggak lama ada teman-teman yang anak-anak lebih muda nih katanya, Bang, itu Buluk bikin, lo mesti bikin juga kali kata gitu. Yang ngebantuin siapa ya kata gitu. Udah kita bantuin sama gua kata gua orang katanya. Jadi istilahnya fansnya Brandas lah gitu kan. Ya udah dilanjutkan sama mereka gitu. Dan memang kalau gua melihat ini fenomena yang tidak akan terelakkan lagi ya menurut gua. Public consumption ke media tuh cepat atau lama pasti ke digital, ke small screen lah gitu kan. Dan dengan adanya kondisi karantina ini, COVID, cuma dipercepat aja sih menurut gua, di fast forward. Pada akhirnya kita akan kesini juga kayak gitu. Apa namanya, ngelihat berita, nyari medium informasi, lihat cerita orang pasti ke digital gitu. Nah yang lucu itu kan yang jadi yang interview itu pelaku juga sebenarnya. Iya. kita bukan kayak Soleh-Solihun gitu ya, wartawan gitu kan. Gitu. Kalau kita pelaku tapi akhirnya jadi wartawan juga. Tapi lebih human begini menurut Iya. gue. Iya ya. Apa namanya, lebih interaksinya lebih nggak diatur lah. Kayak gitu kan. Kalau ngeliat yang kayak namanya yang itu kan yang udah taruhlah yang profesional gitu, atau yang memang seperti halnya
narasi gitu. Iya, Tanah iya. Jawa kan emang bagus. Iya, ada 5W 1H. Kalau kita kan 5W 1H. kadang-kadang kemana gitu ya larinya. V-commerce lah itu. V-commerce. Ya beda inilah, beda Iya. konsumernya lah. Gitu. Ya, kalau kita ngewarung aja gini ya. Obrolan pertanyaan warung. Nah, ini kan kita pengen tahu nih buat generasi sekarang mungkin gitu ya. Kalau saya kan sejarah tahu Eka tuh lumayan gitu ya dari tahun 90-an ya. Angkatan ya. Enggak, adik. Ayo, mau jadi alat itu. Menjelang 50. Saya mah masih top 40. Orang Masih. orang baru top 40. Baru masuk top 40. Oke, nah ini kan dulu berarti Waiting Room tuh band pertama atau sebelumnya ada ngalamin dulu gitu. Band profesional pertama Waiting Room. Profesional pertama Waiting Room. Dalam artian ngeband yang dibayar. Eta Waiting Room. Waiting Room. Jadi memang si Waiting Room tuh kan apa si konsep pertamanya lebih ke hardcore kan? Awalnya iya, Sebenarnya, awalnya iya. Pertamanya itu sih sama teman-teman yang lain. Ada Irvano, ada si Bob namanya main bass dulu. Bawain Pearl Jam dulu teh. Oh, kan udah Waiting Room namanya? Belum. Oh, belum. Tam Jam karena Tam Jam nge-cover Seattle Sound lah gitunya. Jadi hampir kayak Aska ya Pearl Jam. Iya. Terus orang teh bari-bari mau maca si Eddie Vedder teh katanya saya suka sama Fugazi cenah gitu kan. Fugazi teh apa ya gitu. Oh, gue biasa kayak gitu nyari tahu tuh si eta ngadengeun naon ngedenger apa terus gue cari backgroundnya gitu. Cari roots-nya. Cari tapi memang kalau Fugazi mah udah sering baca di majalah Tracer dulu. Oh iya, memang sering muncul ya ini ya. Tapi hanya di majalah namanya gitu. Iya, dulu kita susah nyari kaset di mana gitu kan. Jadi cuma kayak ngebayangin ini musik orang kayak gimana musiknya. Cuma profil muka dan cover album gitu-gitu lah. Tapi waktu itu udah ada akses bisa ngorder di Duta Suara namanya toko kaset di Jalan Sabang Jakarta. Mesen tah Fugazi. Pertama ini dulu ketemu sama anak Pesel Air. Oh, Pesel Air. Si Taba, si Eta. Nah, itu mereka ngenalin ke Fugazi. Pesel Air tuh Sex Pistol dulu bawainnya. Sex Pistol, Sex Pistol kan. Tapi terus, sempat akhirnya jadi indies gitu kan. Betul. Belok ke Stone Pernah Roses. nonton soalnya gue Pesel Air. Belok ke Stone Roses. Nah, dari anak itu tuh main skate, terus dikenalin, terus mereka memperkenalkan album 13 Song, Fugazi yang merah tuh yang awal. Dari situ tuh jatuh cinta, terus udah gitu seneng Pearl Jam dan baca, Eddie Vedder di mana Fugazi juga gitu. Terus mulai ngorder CD-nya gitu. Cuman ini ya hampir semua yang gue interview nih ya dari di podcast di YouTube kayak gue satu lagi gitu kan. Setiap interview skater tuh pasti emang musik ajaib tuh bukan didapatnya dari majalah skate. Tracer khususnya. Dan memang di Bandung pun ya kita tahu musik ajaib itu dari komunitas skateboard rata-rata gitu. Betul, kan. iya, Nah itu memang di Jakarta pun kulturnya kayak gitu ya. Sama sih, ya? karena kita juga mengadaptasi dari apa yang dari luar negeri ya gitu kan, dengan segala elemennya gitu. Kita dulu dapetnya kompilasi skate rock kan dulu si Tracer teh suka ngerilisin tuh mereka tuh. Terus memang jadi kayak Bible buat kita tuh. Dapat majalah, lihat triknya gitu, satu-satu diliatin. Terus ada, nah biasanya di pinggir-pinggir ada itu tuh iklan baris ya, iklan baris. Labelnya tuh dari untuk Epitaph Records lah, rilisan-rilisan Victory gitu kan, si Discord gitu. Wah ini bandnya apaan? Dari gambarnya keren-keren banget kan. Dan kita nggak cuma belajar skateboarding tapi kultur desain grafis menurut gua. Karena di situ lumayan keren, lumayan gambar-gambarnya lah gitu ya. Dan Eka tuh di desain grafis juga sekarang ya? Siapa kamu waktu kuliah? Kuliah awal di manajemen, Manajemen ya? Oh ini, pernah nonton di podcast tuh apa? Manajemen transport. Transport, aneh ya? Saya Ciroyom ya? 100 km per jam di truk. Masih ada hubungannya. Jadi makanya judulnya itu ya? Masih nyambung. Manajemen transport, Trisakti, S1. Tamat itu? Tamat. Terus ditawarin sama bapak itu, sok lanjutkan ke luar negeri. Lanjutin apa? Manajemen lagi? Waduh jangan deh. Bakalan berat gitu kan. Karena kayak ngelakuinnya bukan yang kita mau gitu.
Jadi maunya apa gitu kan? Tadinya mau sekolah engineering, engineering musik. Musik. Apa namanya? Karena dulu jarang banget engineer yang bagus di Jakarta gitu. Di lokal lah pokoknya. Mau belajar engineer gitu. Terus cuma ngelamar ke beberapa universitas di sana, gagal terus. Sorry, udah keterima tapi gagal terus karena nggak bisa ngirim notasinya. Persyaratan tuh kita mesti bikin lagu dengan instrumen, terus ditulis notasinya, gitu komposisinya. Otodidakers ya. Nggak bisa kita mungkin kan nggak bisa, jadi nggak nembus. Gitu. Akhirnya asupna ke seni murni. Seni murni. Nah itu Dari transportasi ke seni murni. Iya. setelah di Trisakti. Trisakti ya. Nah itu tahun berapa tuh, Om? Eta Waktu- 99. 99 ya. Jadi sebelum berandal saya. Sebelum berada, ya. abis Waiting Room rilis album, ada kesempatan itu ditawarin, terus hampir kasak-kusuk setahun lah nyari-nyari itu. Tapi begitu ke si Seni Murni, ngelamar ke 3 university, diterima semua. Kita diharuskan bikin portfolio, jadi bikin karya lah ya, gambar gitu, 10 gambar, terus dikompil, dikirim ke mereka fotonya gitu. Orang teh ngaramar ke University of New South Wales namanya, satu lagi Victoria University di Melbourne, satu lagi RMIT, Royal Melbourne Technology. Tiga-tiganya universitas favorit lah gitu kan. Keterima, wah bingung kan. Terus yang tapi lebih ini lagi, yang UNSW, saking nggak pernahnya ada mahasiswa Indonesia ngelamar ke jurusan seni, dia sampai nawarin beasiswa selama setahun. Kalau lo masuk sini kita kasih setahun beasiswa ya. Ya tahu ya gitu kan udah yang gratis. Jadi mantap. nembus ke sana masuk dulu ya. Yang keterima karena backgroundnya kan majalah skateboard. Mungkin yang lain mungkin terlalu seni yang gimana gitu. Iya. Aku juga waktu itu juga lupa ya, pakai krayon doang bikinnya juga. Coba bikin krayon gitu. Tapi tetap touch-nya pasti beda sih. Dari anak skate beda. Emang ayatannya sih ada bedanya. Edgy nanti benang gitu. Orang tuh dulu inget kayak si nonton nggak ada lengan ayam mulutnya tuh. Santa Cruz. Eta Santa Cruz, Paul Pralta kan. Nondenya. Ya pokoknya emang dulu signifikan lah kan. Toy machine gitu. Betul. Grafisnya skate tuh beda, lebih kreatif menurut gua. Oke, ini waktu itu sempet nih di backstage ya, zaman manggung dulu sama si Buluk ngobrol. Lagi santai kan, belum ada apa-apa, terus lu gimana tuh pas perubahan musik dari ska ke acid jazz? Nah kan dari album Waiting Room pertama yang Ruang Tunggu ya, terus langsung ke dunia propaganda ya, nama albumnya Propaganda. Dan itu pasti Buluk cerita sampai berapi-api gitu. Iya, parah itu. Gue dapet hate mail, bukan hate mail, hate letter. Dulu kan Buluk itu surat terbuka. Itu bener. Sampai ini. Kabarnya begitu. Kabarnya begitu ya. Itu yang biasa ngurus koresponden siapa dulu itu? Kalamat itu dia memang. Kalamat rumahnya kayu manis 10 nomor. Buluk cerita sampai parah itu. Wah, parah coy. Gue diancam ancamnya tuh ancam fisik itu segala macam. Gue bunuh lah gitu. Ancaman pembunuhan. Karena kecewanya gara-gara ganti genre kan. Ganti genre. Gokil. Sebenarnya kalau gue dulu kan ya ngeband juga gitu. Jadi sudut pandangnya musisi. Wah, ini berubah nih gitu. Oh, mungkin ngambilnya masih kultur dance. Sekarang ini kan skanking, yang ini dance-nya lebih gini. Masih gitu. Berarti ini bandnya danceable kata-kata. Oh, mungkin gitu. Jadi gue mah tetap dengerin kan album Propaganda. Oh, subjektif lah yang hampir semua influence keluar lagi kan, Beastie Boys apa segala macam gitu. Lebih ini gini. Cuman yang ini kayaknya yang udah garis keras ini. Udah skanking banget ya. Oh dulu kan tapi kita sempat diserang Cai. Oh gitu. Sama komunitas skinhead di Jakarta teh. Jadi itu gara-garanya apa itu? Jadi kita sempat nih, kayaknya gue belum bercerita di ini deh, di berbagai media manapun. The Bradshaw Show. Bradshaw Show. Jadi kita di interview sama majalah Hai. Gue akan buka aja langsung karena memang di situ faktanya. Gitu. Jadi di interview sama mereka, terus gimana musik Waiting Room tuh musik saya seperti apa gitu. Terus kita bilang kayaknya
oh musik ska kita nggak puris, nggak murni kok. Kita nyampurin ada funk, ada hardcore, ada punk, gitu, ada soul gitu kan. Oke, tapi begitu keluarnya di print, menurut Eka Anas, musik ska adalah campuran dari soul, punk, bla bla bla. Yang Anas bilang apaan nih orang? Dulu kan kalau kayak masalah gitu-gitu tuh definitif ya, benar-benar harus sesuai dengan kaedah yang dulu ya. Jadi harus ngikut. Orang bacanya letterlock ya. Belum se-open minded sekarang lah gitu kan. Wah itu langsung langsung ada reaksi. Pokoknya kita manggung di poster waktu itu. Acara apa ya pokoknya yang bikin tuh si Petrus Toilet Sound dia yang bikin itu. Sampai apa yang bikin acaranya? Gue suka udah lupa. Batur kan ya masih temenan pacaran. Terus gue tuh berdiri di panggung, ini wah kok depan botak-botak semua nih gue aneh, terus nggak ada yang bilang, Eka gitu kan, gitu tinggal lihat gue mendingan, wah tajam, udah melototin gitu kan, begitu penyakit lain ya, begitu jreng lagu pertama itu hujan sampah, waduh, turun loh, ngalamin ya kayak gitu, iya, kok ada videonya enak nih, bisa ditampilin lagi. Satu lagu, panitia mundur, sudah mas, ntar alat-alatnya yang rusak gitu. Dikebelakangin udah, di situ. Wih, sarangnya mantep ya, ngerasain juga ya berarti ya. Kayaknya zaman major label. Masuk Sony, wah sell out. Kayak gitu. Harus ya mungkin ya. Seru-seru. Itu kayaknya yang bikin kita kuat juga ya. Harus di ospek kayak gitu. Emang ada ospeknya dulu. SID juga kan ngalamin juga masalah kayak gitu. Orang tuh setelah itu juga nyari tahu kan, wah langsung down lah kan. Anak mana sih ini gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol, cari-cari tahu sama teman-teman, nggak taunya dari teman-teman dari ada geng skinhead di Pasar Minggu apa Dewi Sartika ya di Cawang itu. Ada beberapa band yang bernaung di situ. Ada Sekali, terus siapa lagi waktu itu. Jadi sekarang jadi teman sama anak Sekali. Disamperin tuh sama si Buluk berdua. Udah Bul, daripada kita ngabur-ngaburan yang begini, langsung aja dihadapin menuju ke masalahnya. Sambil kan orang ditanyakan gimana nih datang pertama masih kosong studionya nggak ada orang. Terus nggak lama kayaknya yang satu temennya ada yang nelpon, rame-rame. Ini kita mau ngelurusin masalah lo, bukannya mau ini kata-kata. Kenapa sih kemarin kita kayak begitu? Lu nulis majalah Hai, ngomong apa tuh kata-kata? Gitu. Jadi hajar dulu baru konfirmasi. Lu majalah Ska Hai, ngapain lu ngomongnya Ska gini-gini? Lu ngerti Ska nggak? Nih bro, jangan ini dulu, kita tuh ngomongnya begini-begini. Udah selesai ditulisnya sama majalah kayak gitu. On the spot tuh di hari ini. Itu perlunya proses tabayun ya. Betul, berbaik cara. Sampai sekarang ngalamin kok kalau saya. Oke, nah ini kan ada apa ya, dalam ngeband tuh kan kalau terutama ya di komunitas underground gitu ya, apa bener nggak sih, maksudnya tuh memang kejadian-kejadian seperti itu tuh untuk di band-band yang sampai sekarang sih ya, tapi sekarang nggak separah dulu. Kalau zaman dulu kayaknya underground tuh kayaknya sakral banget gitu, sehingga sampai ada satu hal yang miss dikit tuh lu bakal dihajar gitu. Iya. Entah itu masuk major label, entah itu ganti aliran gitu, atau statement gitu. Betul. Kalau sekarang mah nggak terlalu semilitan kayak dulu ya, menurut gue aja. Udah lebih terbuka dan udah lebih apa namanya, pengertiannya lebih lebar lah gitu. Tapi dulu mungkin karena lebih ke kurangnya referensi menurut gua mah kayak gitu. Jadi apa yang mereka apa yang orang-orang di komunitas ini mengerti ya apa yang ada di kepala mereka aja kayak gitu. Dulu tongkrongan juga memang per genre ya. Jadi kayak yang skinhead nanti sama skinhead. Betul. Terus kayak yang metal juga memang betul metal. Kalau sekarang udah baur ya. Udah switch semuanya udah baur. Iya. Makanya gue dulu sempat ngefans sama statementnya Otong waktu di albumnya yang dulu masih fotokopian, masih printan ya. Di situ ditulis awal-awal pisan masih atau di album yang kedua lupa. Pokoknya di Thanks to lah gitu. Ditulis di situ. Cuman ini statement yang sangat kuat kalau kata gue gitu. Kami bukan band
underground, kami hanya band pop biasa. Gue pas jadi kalau ada apa-apa misalnya, lu sell out. Kita band pop biasa kok, biasa aja gitu. Udah dicanangkan. Zombie gitu. Biasa. Jadi ini menurut gue waktu itu Otong punya pemikiran yang one step ahead gitu untuk mengedukasi scene tuh, kayaknya dia udah tahu nih ke depannya tuh bakal ada ini, bakal ada semacam lu sell out, lu gabung sama ini gini. Dia udah mungkin udah ngecium bau itu, dengan statement itu dia lebih bebas kayaknya. Betul. Makanya dia rolling berapa kali MTV kan si ini tuh Coil tuh tetap nggak ada apa-apa kan dia. Tanpa ada tuduhan aman. Gitu. Iya. Tapi gini, kalau gue lihat ya di scene Jakarta gitu, Jakarta tuh kayak punya dia datang dari bawah tanah juga, bawah underground gitu ya, maksudnya katakanlah waiting room atau siapa, tapi lingkungannya lebih dekat ke pergaulan yang memang hype dan bisa nyemplung ke papan atas gitu. Lebih mudah nggak sih memang aksesnya kalau scene Jakarta waktu itu? Karena ibu kota atau gimana? Atau gimana? Mungkin dulu, juga ada posisi kayak gitu ya? begitu ya, ke media lebih dekat aksesnya kayak gitu. Plus juga pekerja-pekerja yang ada di media itu ya teman-teman juga, jadi lebih diakomodir dan lebih media gede ya, media nasional dulu. Iya, ya. Terutama pas lagi gelombang kedua band-band independen muncul ya, dalam artian waktu lagi si Bernas muncul, Seringai, Upstairs gitu, itu lebih gampang dipenetrasi lagi karena memang ya selintingan juga kan ya. Udah Y2K Y2K lah ya. Ditambah belum sosial media sih dulu, tapi ya digital medium ya. Friendster kan udah ada kan dulu kan gitu. Tapi di awal pun waktu awal-awal Waiting Room muncul ya, itu juga ada kelebihan di mana kita ada apa namanya, ada platform atau ada wadah di beberapa titik yang jadi pusat pusat berkumpulnya kita bersosialisasi. Poster misalnya, salah satunya gitu, M Club waktu itu di Blok M kayak gitu. Kalau kita zaman Nirvana Cafe. Nirvana yang di Maharaja. Bandung berapa? Bulu pasti inget nih Hotel Maharaja. Ya itu gelombang itu udah di tahun 2000-an ya. Iya, tahun 2000-an benar. Underground banget di basement. Oke, setelah waiting room selesai aja ya, tutup buku, itu langsung lanjut kemana tuh Eka sendiri? Saya ke Australia kuliah. Kuliah dulu. Kuliah 3 tahun setengah di sana. Niis sebenarnya bukan? Bener Niis itu. 3,5 tahun sampai 2002 baru pulang ke sini. Di sana nggak bermusik sama sekali. Nggak bermusik? Enggak. Seni murni aja gitu. Murni hardcore. Kayak DJ paling. DJ dulu teh apa namanya? Dulu udah pakai vinyl dulu teh, tapi karena dulu di sana tuh main vinyl karena memang benar-benar kebutuhan, bukan karena gaya-gayaan orang hipster teh gitu. Karena dulu CD masih mahal. Belum ada streaming podcast ini, Spotify ini itu. Jadi mau nggak mau, kita kan yang penggemar musik, yang mau ngedengerin, mediumnya gue nyari kemana nih, bingung gitu kan, namanya radio gitu, radio top 40 doang. Akhirnya ya mau nggak mau, gue kebawa kultur anak sana untuk cari vinyl, tempat-tempat jual vinyl itu masih banyak yang murah di sana. Dan itu kultur vinyl itu mungkin di negara barat ya, kayak Australia gitu, udah jadi bagian dari anak muda banget di sana. Dia dari generasi ke generasi dikasih koleksi dari orang tuanya gitu, dan gue tiap teman-teman di sana, tiap gue ke rumah siapapun teman pasti ada turntable gitu, entah di rumahnya apa di kamarnya kayak gitu, pasti ada. Jadi gue akhirnya kebawa-bawa gitu beli vinyl. Kalau gue vinyl terakhir punya kakek, saya udah nggak pakai lagi. Oke, nah itu ketika pulang dari sana, dari kuliah gitu ya, sampai Jakarta langsung bikin band atau sempat vakum dulu? Pulang dari Australia teh, dorongan untuk ngeband ada memang, tapi lebih ke waktu itu nganggur dulu kan ya.
nganggur, terus mau diapain sih ijazah luar negeri ternyata nggak laku gitu. Gue tuh nyari-nyari karena ijazah iya susah coy. Ijazah seni murni teh lu mau nyari kemana gitu. Sekarang dulu di tahun 2000 aja, 2002 gue pulangnya. Berkesenian tuh belum se-thriving sekarang gitu kan. Nyari-nyari terus ada keponakan gue yang kerja di advertising, dia bilang lu coba di ini deh di advertising bagian visualizer namanya. Jadi yang ngegambar storyboard kayak gitu atau kalau ada kebutuhan iklan yang ada ilustrasinya di situ gitu. Oh gitu ya ternyata setelah setahun nganggur ta. Setelah setahun. Wah, bapaknya dulu marah-marah gitu kan. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh lo gue mahal-mahal dia kan. Engine yang paling bagus mah. Wah, pusing waktu itu kan. Tapi ternyata di situ gue sempat rajin bikin storyboard waktu itu di perusahaan periklanan Ogilvy dulu yang sering gue bantuin tuh. Terus ya udah dari sana dan gue melihat apa namanya sepak terjang kreatif di advertising itu seperti apa, gue jadi tertarik karena ternyata ilmu gue kepake di sini gitu kan. At least teori warna, posisi, perspektif gitu kan. Akhirnya gue belajar komputer grafik karena ternyata gue kalau misalnya mau jadi orang kreatifnya di periklanan, karena periklanan kan kalau di tim kreatif cuma ada 2 pilihan, jadi ada director atau copywriter. Udah gitu aja gitu. Gue copy ya oke lah nulis apa kayaknya kalau untuk copywriting nggak terlalu ini ya, tapi lebih ke visual kan. Ada gue pikir gue mesti belajar upgrade ini skill skill. Ada ikut ke komputer grafik, ikut selama setahun, lulus langsung bikin apa namanya sampel-sampel gambar, tambah lagi kalau Ogilvy diterima gitu. Jadi di sana gitu. Gitu ya. Dan ngeband ini ngeband ya di antara itu si almarhum adek Ruli Beker baru keluar dari rehab. Dulu kan masuk rehab tuh sama si Bayu yang main gitar si Kribo. Terus keluar dari rehab teh dijaga ketat kan sama orang tua kan, nggak boleh ini. Terus ternyata mereka pengen ngeband-ngebandan. Oke, nggak apa-apa, cek bapak teh. Asalkan di rumah ya ngebandnya, udah di studio gitu. Kayak gitu. Ya udah sering bolak-balik. Gue tuh yang kayak pengen banget ke band tapi nggak tahu sama siapa. Jadi di rumah ada studio gitu? Jangan tahu itu coy apa namanya ampli drum gitu gandeng gue gambreng gitu kan. Nggak pakai peredam gitu? Tuh pakai itu wah tetangga tuh cukup itu tuh toleran dulu. Jadi The Brothers itu buat memfasilitasi Ruli ya sebenarnya. Ruli dan Bayu ya. Terus, Bayu sama Ruli itu bareng di rehabnya. Orang tuh dulu bolak-balik jeung si Lukman ngeband deui nggak nyocok. Jadi ini nggak nyocok gitu. Udah case close ya sama Bulu. Nggak nyadar kalau di rumah ada sendiri lagi bikin band yang akhirnya merubah hidup gua gitu. Jadinya pas dia udah jadi si vokalis yang lamanya mengundurkan diri udah langsung ya deh coba gue yang nyanyi deh gitu ya. Nggak seneng kadengan gue dengerin ternyata wah oke juga musiknya gitu. Ya udah. Dulu itu memang lagi gelombangnya musim dia ya. Musim dia. Di video klip Sum 41 tuh ya. Yang sarkasnya di situ kan. The Hive, The Strokes. The I Cannot See You. You smoke? You don't smoke? Itu lucu banget klipnya. Di sini juga kan The Upstairs. Ya, ada gelombang D. Superglad juga tadi The Superglad. Oh gitu? Ada D-nya juga ya? Ada D-nya. Tapi Brandas memang mengakui ada di gelombang itu, maksudnya teh terpengaruh gelombang itu pasti ya. Di perdean itu. Kalau di Bandung mah ada itu ya, The Speaker First. The Sigit. Majestic. Majestic. Tapi aneh kalau yang dedean itu ya, di Changshuters atau apa gitu, wajahnya tuh kebengetan kalau istilah Sunda nama gitu. Kebengetan kemana? Maksudnya bengetnya gitu. Jadi nuansanya tuh rock and roll beda sama anak-anak popang kan mukanya high school Tom DeLonge gitu lah mukanya di culun-culun. Cuman kalau dia tuh langsung pas kita ngeliatnya asa waas gitu. Langsung flashback ke zaman foto babe gitu kan gitu. Terus mukanya tuh emang gitu, apalagi yang bawain Rolling Stone, bengetnya tuh Jagger gitu. Pasti ada tengkorak Jaggernya gitu.
ada apa ini? Cheekbone gitu. Oh, Iya. apakah ini konspirasi? Iya Oke, benar. itu episode gitu ya, Satu tentang setelan. itu gitu. Nah ini si The Brandal sendiri waktu itu berarti di gelombang MTV awal-awal juga ya? Gelombang iya betul. MTV itu kan masuk Indonesia 2001 ya. Ya. Terus kita 2002 nggak salah waktu itu ada video klip pertama teh. Lingkar Labirin kalau nggak salah tuh si MTV enggak. 96 tuh udah ada, 97-an lah. Soalnya Masih ingat di dulu Antv pulang masih di Antv pulang sekolah, gue ingat nonton MTV. Tapi cuma berapa jam gitu ya. MTV Indonesianya MTV Indonesia. Iya iya betul. Oh iya, Dulu nebeng di Singapura. Antv. Di Singapura nebeng di Antv. Iya. Betul. Nilainya di Antv waktu itu. 2001. Nungguan Headbangers Ball. Atau enggak Alternative Nation ya. Alternative Nation pasti. Indonesia, benar. Jadi Gitu. si Brandals itu di tahun 2003 ya. Awalnya udah Mereka tuh si Ruli dan kawan-kawan udah 2001. 2001 mulainya. Orang karek balik 2002 terus nah cerita tuh lagi itu tuh si Oh, Ruli 2001 udah gombrang-gambreng gitu. Udah. Udah ada vokalisnya dulu teh. udah si Edo Alat. Oh. Edo Alat yang bikin The Safari sekarang. Menurut saya. Panggung pertama di mana? Brandals. Di KJ. IKJ. KJ, tes mental. Tes mental. Iya, tiap band tuh kalau Acara bakar-bakaran atau apa bukan? iya, kalau nggak salah. Bakar-bakaran. heeh. Itu bener mitosnya katanya kalau yang jelek dilemparin gitu. Atau Ah, gitu? emang gitu. Emang gitu? Emang kayak begitu. Jadi itu tes mental di KJ gitu yang mulut-mulutnya jahat nih anak teater nih biasanya nih kalau biasa teriak gitu kan, tapi kan sekarang sudah nggak gitu lagi Oh, sih, nggak gitu lagi. udah agak apa namanya steril sekarang. Saya punya teman di IKJ, dia anak imo, disorakin di sana. Kayaknya harus retro di sana gitu. Apa mitos apakah IKJ harus retro tuh bener Iya. nggak sih, harus Kalau lu- kudu kapungkur gitu. Kalau band lo rapi, Rapitis, naif kan harus ke belakang. Harus ke belakang. kalau band lo rapi dicela-cela justru. Kudu yang ada yang musik ngaconya deh dari band lo baru mereka, weh. Harus Kayak antik gitu. ya. Ya harus antiksen. Iya. Dulu kan naif si David tuh ngelawak kan dicela balik gitu. Kalau Petis kayak bencong kan Iya. brand. Jadi pada suka dulu tuh kalau ada yang ngaconya deh. Oke deh. Oke, ini nih kemarin kan sempat ngeluarin lagi di sosial media itu kan Waiting Room rilis lagi package ya. yang album pertama itu. Betul. Apakah itu ada gejala comeback atau cuman memang mengenalkan lagi sejarah Waiting Room di era sekarang gitu? Kalau Waiting Room mah kemarin ngerilis repackage karena memang pertama si albumnya belum pernah dirilis CD. Nah, terus lebih katalisnya mah atau penyebabnya lebih ke ini si Aquarius labelnya mau merilis ulang kan kita Waiting Room 3 album. Dua album terakhir di Aquarius kan dirilisnya independen yang propaganda sama musik. Yang pertama kan sendiri kan? Sendiri masih ya. DIY. Ngontak tuh mereka, ini kita mau di digitize nih, terus mau ditaruh di streaming katanya. Kita urus yuk administrasinya gitu segala macam. Akhirnya pas ketemu sama mereka, kita bilang boleh nitip yang pertama juga nggak sekalian gitu. Jadi diskografi lah istilahnya. Tiga-tiganya dirilis. Oh boleh mas kata gitu. Mulai tuh kasak kusuk, Wimuan, ini master nggak ada. Oh iya, masternya Saya nggak ada. Nyari Masih kemana? DAT kan dulu itu. DAT dulu sih gitu. Iya. Oji berarti ini. Kita rekamannya di studio di Jakarta, coy. Nama studio CMC di Minangkabau di Manggarai. Teh studio dangdut, studio dangdut artis-artis ini yang paling murah. Kita dapat referensi dari siapa ya? Pokoknya di situ terus rekaman pakai pita kan, gitu. Diniin terus pas lagi dioperate gitu teh. Ada salah kan, kalau salah diulang lagi. Diulang terus pas lagi di play lagi masih operator teh dung terus Nimpah ini. kan kok album lagu dangdut pasti itu udah ada isinya. Iya mas kalau gitu. Terus masa kita nimpa lagu orang? Iya kata-kata. Mahal soalnya ya. Mahal Itu nggak apa-apa. pitanya Nggak apa-apa. mahal. Ini 6 kali ditimpa masih kuat mas.
Ya udah. Berarti akhirnya kita timpaan kita harus dangdut yang di. Makanya dipakai musisi tadi. zaman dulu itu memang harus skillful banget. Jangan-jangan men. ada ini kalau nyetel waiting room tuh kalau dipakai ya, didetailin Backsound. lagi ada Di bawahnya kan kayak backtape gitu. di mixing lagi tuh. Oh bener ada dynamicnya. Karena eta ngerekamnya di situ, dari situ hasilnya baru dioper ke DAT, nah DAT baru dibawa ke penggandaan kan ke kaset. Nah, DAT masih megang waktu itu. Nggak begitu dulu, anjir jamuran kia gitu kan. Nggak bisa, terus kita coba deh dikirim ke si Aquarius, dikirim nih mas, tapi kayak begini. Wah mas ini jamuran loh katanya. Ya kita coba dulu ya. Besok langsung mas putus pitanya. Nggak bisa nih mas, ya, nggak bisa udah gitu kan. Nggak diputar tuh udah nggak muter karena lengket lah gitu. Akhirnya waduh gimana ya, si Ibo basis kurang teh bilang, gue masih ada nih, masih segel lagi gitu. Kaset dari tahun 97, masih segel, belum dibuka ya? belum dibuka. Oh, jadi, wah ambil Bob gitu kan, diambil transfer, udah pita itu yang kita pakai apa materi itu. Kaset dari kaset jadi ya, dikopiin ya. Tapi ini masih, kalau kata orang seller sekarang kinyis-kinyis. Wih. Masih baru lah gitu. Tapi nggak jamuran ya. Jamuran Itu kan masih segel. bagus. Kita juga album pertama nggak di CD-in tuh. Iya, pakai pita oke. Kita. Iya. Itu juga sama, masternya kan hilang. Iya, Mas. Emang pengarsipan memang ini Iya, Kita kurang arsip ya. Zaman dulu kita nggak ngerasa itu jadi suatu yang memang harus digitalisasi ya, jadi kayak udah aja lah Pengen gitu. cepet-cepet launching gitu, panggung gitu kan gitu. Iya, lebih kayak hasil akhirnya gitu kan. CD gitu. Tapi sekarang udah kayak muncul ya, maksudnya kayak ada beberapa teman-teman juga kan yang bikin kayak Alvin, kan dia bikin Irama Nusantara, dia kayak apa pendokumentasian gitu. Betul, Ya. mengarsipkan Dari itu. tahun-tahun yang jadul pengarsipan Iya. gitu. Jadi kita bisa buka, bisa akses. Semuanya. Oke. Ini tadi kan ngomongin permusikan, perbenan gitu. Sekarang kita coba ke yang lebih deep lah gitu. Dalam ngejalanin ya masih ada sih hubungan dengan band gitu ya. Ketika ngeband dulu sampai sekarang gitu. Sebenarnya ada nggak apa momen-momen yang memang akhirnya merubah sudut pandang Kang Eka yang tadinya mungkin pemikirannya gini sehingga akhirnya punya pemikiran yang baru gitu. Oh ada dong pasti. Momen turnover gua teh pas bapak meninggal, gitu. Di tahun 2006. oh, 2006 pas umur baru 30 waktu itu kan. 2006 udah 30 ya. Itu ya. Kira-kira ya. Nanti jadi kuis nih. Gitu. Tapi awet muda ini. Itu Saya harus bapak pakai teh. kolagen. Bapak teh emang udah ada jantung, kena stroke sih ini ada stroke, terus masuk rumah sakit, dirawat selama 2 minggu sebelum meninggal. Nah, momen di 2 minggu itu 2 minggu yang merubah hidup gua sih karena apa namanya, dia tuh partial stroke, jadi sebelah kiri nggak bisa bergerak kayak gitu, ngomong pun nggak koheren gitu, nggak jelas, nggak terdengar jelas lah gitu. Terus suatu malam dia bangun gitu, terus dia ngeliat kayak ruangan tuh dilihat sampai sekeliling gitu, terus dia ngeliat pintu tuh agak kebuka, terus dia bilang, gue nggak tahu kenapa di malam itu kalau ngomong dia nggak kedengeran, itu kayak crystal clear di kuping gue, itu siapa kata gitu. Dia ngomong begitu ya. Gua Jelas nggak- gitu. Iya, gue ngeliatnya nggak ada siapa pak kalau gitu kan. Terus nggak ngomong lagi, terus dia diem gini nunduk, terus sini kayak kan manggil. Gitu. Terus itu clear banget, aduh mending nih. Dia ngomong katanya, kamu harus jaga mama gitu. Harus jaga adik-adik. Terus kalau punya anak harus ajarin sholat. Nah itu wah nangis saya gitu. Wah nangis gitu deh. Ya papa sembuh aja, nanti kita ajarin bareng-bareng gitu kan. Crystal clear kan, kedengarannya tuh benar-benar nggak ini. Padahal kondisi lagi nggak bisa ngomong Nggak bisa ketika ngomong, itu ya. tapi somehow nggak tahu kenapa gue kayak ngedenger kayak, kok gue ngerti ya kayak gitu kan. Di itu besoknya bangun begitu lagi, ngomong nggak gitu lagi, kayak gitu. Jadi Tapi cuma itu momen malam itu ya. malam itu aja, kayak gitu. Itu benar-benar wah nih pasti ada papanya nih kan kayak gitu. Terus
orang teh udah ikut pengajian waktu itu. Jadi dibawa sama dulu teh siaran di MTV Trax jadi produser sama si trio kampret, namanya ada si Stania Gustav, Jody Fitra Hadi sama si Ari Kuntum. Tiluan teh. Gue produsernya. Mereka kenal ada Ustadz Babay namanya di Pesanggaran. Sering diajak main situ tuh gue tuh. Kayak gitu. Itu apa namanya si Babay udah sering Babe jagain kayak gitu, udah begitu kan. Jadi emang dijagain terus kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah nggak lama dari malam itu wafat. Itu pertama kali gue melihat seseorang ya sakaratul maut bisa dibilang. Kayak gitu. Langsung nyaksiin dan nungguin ya? Nungguin prosesnya ya? Nungguin, kayak gitu. Yang bikin gue sedih dengan segala keterbatasan agama gue, yang bisa gue ucapin cuma Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu. Apa namanya, gue pengen misalnya kayak pengen ada bacaan lain ke sini gitu pas lagi gitu, takin mau gimana gitu. Cuma aduh, di momen kan gue nyesel kayak gitu. Pas dia lagi sakaratul maut, gue cuma Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, la ilaha illallah kayak gitu. Itu aja yang gue ulang sama dia. Karena juga mau sebutin syahadat kata gitu kan. Sampai akhirnya ngelihat gimana proses ngelepas nyawanya keluar kayak gitu. Gue ngeliat, wah udah nggak ada ini mah kayak gitu. Nangis lah segala macam gitu. Itu turning point lah. Dari situ gue mulai ya gimana kalau bisa ngelihat duduk berhadapan langsung dengan kematian tuh pasti ngerubah cara lo pandang lo tentang hidup deh pasti. Dari situ mulai tuh gue persepsi langsung berubah gitu. Aduh, banyak kayak gitu hidup kan gitu kan. Mulai niat pengen serius nikah kayak gitu. Waktu itu belum ya? Belum. Wah, kalau si Bernas kereta tanah lagi kenceng-kencengnya gitu. Jadi nikah mah belakangan tuh waktu itu tuh. Terus itu dari momen itu tuh, wah udah pesenin punya anak, walaupun sekarang belum punya anak sih, itu belum rezeki ya. Tapi udah pesenin kayak begitu, ngelihat momen itu, jadi kayak ya disadarkan lah kayak gitu, kayak gitu. Mungkin hidayahnya dari situ, ya mulai itulah kembali dengan keterbatasan gua, ya mulai lebih menata hidup lah, kayak gitu. Menata hidup, cari ilmu, cari guru dengan si Babay ini lebih intens ketemunya. Itu start 2006 itu ya? 2006 gitu, walaupun masih jatuh bangun ya maksudnya. Apa namanya, ya gimana ya, mama masih minum masih kayak gitu kan, cuma at least waktu itu gue udah dimasukin dalam agenda hidup gue, harus nikah, harus begini kayak gitu. Nah itu ketika ada perubahan pemikiran dan sudut pandang yang baru gitu ya, ada nggak mulai nih serangan-serangan dari yang kontra dengan pemikiran Eka yang baru gitu? Ada pasti. Di momen itu yang paling obvious nih, osok unggal manggung, tiap manggung gue mengucapkan salam. Dari situ gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Dan di beberapa panggung ada yang waalaikumsalam. Kencengnya malam-malam nggak nyangka ya gitu. Tapi ada yang kedengeran, assalamualaikum. Ada yang gitu, berantem, assalamualaikum gitu. Berandas, kayak gitu. Terus ada momen yang bikin kaget panitia di mana gue begitu nyampe hotel kan, Mas, musola di mana kata? Oh, sholat Mas, kayak gitu. Ya begitu lah momen yang di mana ya pelan-pelan sih ya, gradual gitu lah. Kalau sampai di sosmed gitu di oh itu enggak sih, enggak karena cuman gua doang. Berarti Ucai doang Oke guys. Karena gua enggak curhat. Gua bakal terus lawan. Ini mah sesinya. Jadi baper. Oke. Nah, Bang Eka, berapa bersaudara sih? Ada 3. 3 ya? Eka, Ruli, Ruki yang paling kecil. Oh, berarti gitu. Laki semua. Almarhum Ruli yang kedua. Yang kedua, iya. Dan Lucky itu satu-satunya yang ada di Wikipedia namanya. Oh, ada? Eka Anas. Kok yang keluar Lucky Anas? Wikipedia. Baru tahu ada. Ada. Oh, ini hebat nih. Ngulik biar SEO-nya kenang ke atas, ke ulik. Kita belum pernah masuk Wikipedia. Kita belum cult nih. Nah, dulu sampai memutuskan untuk
kayak apa support Ruli karena dia baru rehab terus bikin band, memang udah punya bibit-bibit kayak kakak sayang ke adeknya gitu, atau gimana sih hubungannya sama Ruli dulu? Emang deket banget gitu sama Ruli? Gimana ya? Bisa dibilang enggak kalau gue bilang gue. Enggak ya? Gue sama Ruli itu deket sampai SMA. Sampai SMA itu mulai pecah tuh. Karena kuliah kan? Ya, sesimpel karena kuliah dan Ruli masih SMA aja sih gitu. Tapi pergaulan udah beda tuh. Beda. Terus udah gitu plus ke Australia lagi kan waktu itu. Pulang makin alien gue sama ada dia tuh. Si Ruli sama Lucky makin dekat, gue makin menjauh dari mereka. Justru gitu. ya? Awalnya? Sampai meninggal pun sebenarnya sama Ruli itu satu hal yang paling gue seselin sama Ruli itu adalah gue nggak sedekat itu sama Ruli teh, kayak gitu. Sampai gue waktu Ruli meninggal tuh pun kayak mendapat kepingan puzzle dari orang tuh. Alhamdulillah semuanya baik-baik ya, dalam artian ada lu orang baik kak, udah jangan takut. Gue juga nulis tuh di status dulu. Ya apa? Terakhir dia tuh support lah. Pas gua ya mulai broadcast the truth. Karena kebenaran. Saya terusin gitu gitu. Iya, tahu iya. itu bakal jadi ya. Ini terakhirnya dia, iya. Itu sampai kayak gitu, gue dapat kepingan apa namanya profil dia dari orang yang gue nggak tahu selama hidupnya. Dia tuh pernah gini sama gue, dia tuh pernah nolong gue ini gini. Gue dalam hati gue, wah gila gue sejauh itu ya ternyata sama Ade gitu kan. Dulu di endorse topi ini Bowler kan? ya? Bowler. Iya, Gue sering pakai bowler dulu kan. Iya, dulu itu Karena penggemar Madness dulu kan. dia Oke, Ruli lihat gitu. Oh cai, gua inilah gitu. Oh boleh banget gitu. Dapat yang merah jadi kayak Cindy Lauper. dia jiwa entrepreneur. Mainnya di dahsyat. Jiwa entrepreneur emang udah dari dulu gitu. Brandas pernah main di dahsyat kan? Pernah. Alumni. Berarti udah mainstream juga. Pagi-pagi pernah. Ya. Mainstream juga ya. Pernah. Oh itu masih ada yang gini-gini atau mau masak sendiri? Enggak lah, yang sewaannya di studionya tau mah. Emang kayak begitu. Dulu bawain lagu apa masih inget nggak di situ? Dulu waktu lagi sama Aksara kan, yang 100% kontrol itu tuh. Eta gue bawain tuh. Terus ya waktu sama Aksara deh, lumayan tuh Aksara waktu itu. Sebelumnya juga sih yang audio imperialis yang 24 lewat itu justru lagi rajin-rajinnya tuh di TV gitu. Tapi selain itu dahsyat tuh ya maksudnya kan ya oke lah itu pop gitu. Cuman kan ketika masukin Brandas, Rocket kan lumayan lah ya. Iya. Maksudnya mewarnai lagi. Mulai. Bahasa medianya kita mewarnai Belantika. Enggak, di satu sisi mereka juga memang kayak butuh juga. Iya, Soalnya betul. mungkin kayak kalau dibandingin ya, gua riset gitu ngelihat kayak band-band yang katakanlah kayak yang ya edgy lah ya. Gitu. Nah itu viewernya biasanya kalau ke konten tuh lebih banyak. Jadinya ke karena digital mereka. orang yang suka musik edgy dia lebih militan di sosmed kan. Nggak ke TV mainstream, jadi ngelihatnya lebih ke jatuhnya ke YouTube-nya. Makanya ke akhirnya apanya. lahir apa TV One tuh Bikin apa? Radio show. Radio show. Pecah udah itu. Iya. Malam-malam gue gorowokan di TV. Nges politik gorowok. Jadi wah gitu. Lama lah gitu ya, airing Itu time-nya cukup berapa inilah, tahun tuh. epic lah. Iya. Tapi kayak dulu kayak mengakomodir gitu ya. Apa radio show itu ya. Dulu Iya, kayak kita mayoritas band indie. Iya. band indie jadi yang manggungnya. Iya. Nah itu Kayak wadah lagi gitu. oh ya soal sosmed nih, gue juga kan temenan kan di Facebook sama Kang Ika udah lama nih. Sempat lihat yang apa tentang cerita tentang iftar pas puasa tuh. Untuk Bukanya. Palestina apa sih? Yang mana nih? Tentang waktu buka puasa atau? Yang sama internasional sama dari negara mana Oh, iya. Indonesianya kayak itu. Iya. Itu apa sih ceritain coba? Jadi ada teman muslimah di Berlin. Dia penggagas apa namanya ya? Jadi dia sepanjang bulan puasa Clean Plate apa? Clean Plate Project. Clean Plate Project. Project. Betul. Jadi ini tuh harus clean ya, piring ya. Iya.
Tapi dia sih ininya tuh tujuannya lebih kayak ngebuka forum buka puasa iftar di specifically tiap waktu buka puasa orang-orang boleh makan apa namanya gratis gitu. Jadi dia ngajak beberapa komunitas muslim di Berlin, yuk kita kumpulin makanan dan kita tunjukin apa namanya ada kebiasaan muslim itu seperti apa kalau lagi bulan puasa. Share juga ya. Betul, dulu ini makanannya, ini waktunya, terus di sini ada baja informasi di mana dia ngasih tahu tentang kalau misalnya abang neneknya apa gimana gitu atau mau nyumbang gitu kan. Kayak gitu karena dibuka buat semua orang dari segala kalangan terbuka. Terus dia punya inisiasi karena waktu itu lagi Covid, dia ngontak beberapa orang yang di belahan berbagai dunia yang muslim untuk ngasih tahu iftar di negara lu seperti apa sih share di videoin gitu ya. Jadi ntar pas lagi iftar itu diputar sama dia videonya. Ini di Indonesia. Negara ini seperti ini. Kebiasaannya. Pas lagi buka puasa tuh diliatin ya kebiasaannya. Betul. Gitu. Di Brazil ada di mana gitu. Kalau pas yang di Indonesia kelihatan belum dibahas di YouTube lain ini. Betul. Mana yang pertama? Di Indonesia pas di Zoom gitu gorengan, barang-barang sehat semua kan. Soalnya ya untuk Eka salah satu influence gue juga ya, terutama dalam aksi panggung dulu ya. Amin. Dulu gue tuh manggung di SMA 2 tuh dulu gue ngehandicamin tuh di atas panggung. Sayang itu nggak tahu nih kasetnya di mana. Nah itu macet kan. Wah ini kayak gini-gini ya saya. Si Buluk salto, terus tiba-tiba udah lagi riwo kan itu, terus tiba-tiba ada sepatu si Eka kena indikan buang gitu, gue pun yang jengkang itu, cuma karena ngefans jadi udah sampai gitu dulu kan ya agak geek juga kan, suka rekaman di kamar gitu, pakai gue rekaman dulu nggak punya mic-nya pakai earphone. Jadi gerak gitu. Earphone terus udah gitu bikin sampul sendiri gitu, bikin thanks tuh. Salah satunya Eka. Terima kasih tendangannya. Inspirasi. Nah ini belum dibahas. Damping-damping saya. Jadi si lagu gue tuh industrial gitu. Oh iya, karena temen kan sukanya MFDM terus apa ya gitu-gitulah, Nine Inch Nails gitu kan. Ke bawah-bawah tuh, jadi gue bikin gitu. Pakai keyboard Yamaha doang, terus pakai suara-suara apa gitu. Mic-nya pakai earphone gitu, tapi keluar pas gitu. Itu noise banget, jadi tinggal dicari lagi kasetnya. Oke, jadi ngelihat apa kayak keterlibatan Kang Eka di beberapa kegiatan juga, jadi beliau itu ternyata sudah ada kepedulian ya. Pantesan waktu diajakin kompilasi Voice of Humanity itu langsung ayo. Nah itu Kang kemarin waktu diajak itu kan formatnya kapela tuh. Gimana sih rasanya, maksudnya biasanya manggung dengan full distorsi gitu, terus dan sekarang diajak challenge kayak gini mau. Kenapa tuh? Jujur awalnya bingung si Afin kan, Afin itu ya. Si Afin lah Kak ada komunitas di Bandung, belum dikasih tahu tapi Ucai Jeng Lopet tadi itu udah ngajakin buat ini kata gitu, apa namanya bikin kompilasi tapi akapela, akapela gimana gitu, ya musik background nanti dari akapela, dari suara gitu. Wah aneh nih, tapi challenging gitu kan. Gue bilang wah boleh sih Vin, gue bilang gitu. Tapi lagu yang mana ya gue bilang gitu. Sok pilih aja, dibilang gitu, kok mau yang mana dibilang gitu kok. Terus pilih-pilih, terus sempat lama tuh karena ini gue cari akapela itu kan apa namanya harus nada basic ya, kalau itu teh nggak bisa meliuk-liuk apa kumaha gitu kan. Nah kebetulan juga Brandes basic sih lagunya, nggak ribet gitu kan. Terus dengerin, wah ada nih judulnya Long Way Home waktu itu. Secara dulu juga lagu itu tuh kayak pas ngerasa kehilangan arah waktu itu. Turn-back-nya lagu itu ya? Karena kan pokoknya kalau dilihat liriknya tentang gue tuh udah berjalan jauh dari jalur semestinya gue jalani kayak gitu. Ya gue baca ceritanya ya. Terus akhirnya ini deh Vin, coba deh diataan gue gitu. Dikerjain sampai titik itu belum tahu sampai mana. Tiba-tiba denger Kak, yang dibikin sama si Uca aja. Hah, Uca yang bikin? Gue bilang gitu kan. Coba gue denger,
gila gue jadi keren Pin. Pakai mesin tik gitu. Wah Pin, gue juga gak pede kia. Oke guys, gue sekarang masuk Brandas. Bintang vokal kedua. Tapi di sisi lainnya. Ya kan, wah jadi terpede kia. Pin gimana gue bilang itu kan jadi keren begini. Gue nyanyi apa nih? Ya jadi nyanyi dulu aja kayak gimana. Dia bilang gitu. Oke siap deh kalau gitu kan. Ya udah baru tahu ternyata di project ini ya eta ada Uce, ada Lope gitu kan. Beside lah itu. Jadi sisi lainnya ada Brandas. Oke, nah ini tentang penulisan ya, karena kan akapela itu kan banyaknya lebih disorotnya di lirik ya, lirik biar kita fokus sebenarnya kan. Nah sebenarnya dalam sebagai songwriter gitu ya, Eka sempat nggak sih pas sudah baca-baca lirik yang dulu, gue nyesel bikin lirik yang ini. Banyak. Pas baca gitu, aduh, banyak. Kayak gitu ya. Iya. Gua waktu itu, aduh ini agak kontroversi nggak ya kalau gue ini? Nggak apa-apa, kayaknya suka. Ini maafis ya, tapi kalau gue berbeda pandangan, tapi waktu ada subjek di sekitar 2014 gitu ya, di mana ada beberapa teman yang mungkin lebih mendalami agama, terus juga menyatakan kalau kita berhenti bermusik, itu jadi pertanyaan buat gue gitu kan, aduh apa yang gue lakuin nih salah apa enggak gitu. Terus kebetulan gue si Ustadz orang itu si Kang Babay ngarangnya, ya gue nanya sama dia gitu, Bay gimana nih kalau gue bermusik salah apa enggak, gue bilang gitu kan. Dia dengan penelitian dia ke gue gitu ya, gue kan belajar tuh, maksud gue nggak intens gitu ya, gue datang ke dia kali sebulan cuma 2-3 kali itu ya, cuma dia tuh kayak ada pengajaran Asmaul Husna, jadi nama Allah di recite gitu, terus gue sering ikut di situ. Dengan segala keterbatasan gue nanya dia sama dia, terus dia bilang gini deh kata gitu, itu untuk porsi orang lo kalau kayak kuliah Kak itu udah perguruan tinggi, dia bilang gitu. Lu masih SMA katanya. Digituin sama dia, dibilang gitu. Lu masih SMA, dibilang gitu. Mendingan lu jalanin apa yang lu inian. Asal misalnya lu menurut lo gini, kalau bermusik lo nih, lu mau manggung, terus azan, terus lu manggung sampai kelewat waktu sholat, itu lu dosa nggak boleh, dibilang gitu sama dia. Jangan sampai kayak begitu, dibilang gitu. Atau nih, lu bikin musik, lirik lo menganjurkan perkosa tuh orang apa gini, dibilang gitu. Itu dosa lo jalan, dibilang gitu. Sejalannya itu lagu dinyanyiin orang, dibaca orang, dosanya kalau juga kayak gitu. Gue langsung, aduh, gue bilang kumaha ya. Gue hapusin dulu dah. Nggak bisa. Iya, gue, aduh kumaha, gue gimana lu Bay? Pintu tobat masih ada di atas Kak, dia bilang gitu. Udah maksudnya yang punya tobat di atas, dia bilang gitu. Minta maaf. Jangan berputus asa ya. Iya, dia bilang gitu. Selama lo yakin dimaafkan. Maha pengampun yang nama Allah, dia bilang gitu. Apapun itu dosa lo, selama nyawa lo belum di sini, dia bilang gitu. Di kerongkongan, apapun itu segede apapun dimaafkan. Aduh, gue bilang gitu kan. Ya kalau mau gue itu sih lagu-lagu awal Brandas. Gitu kan ada cerita ya, memang keseharian kita waktu itu sebagai pengangguran, sebagai kita kebanyakan di jalan, kita literally mau latihan naik metro mini bawa alat kesana kemari, gue dipalak dicopet di jalan gitu. Jadi tumpahnya ke frustasi atau kesalnya di situ. Dari yang narkoba, naon itu kan pornografi, udah tumpah. Masih ngebut ya, 100 km per jam. Jadi itu sih yang kalau gue bisa bisa direvisi. Kayak gitu. Yang penting udah ada statement. Kan masih ada. Gue juga mau ngapus yang dulu gimana coba. Iya, mau gimana. Selama kita masih hidup, ya kita masih terancam. Kecuali pas kita nanti mati, gimana beresnya kita itu kan. Kita cari itu berarti. Mulai ke ya. Oke, balik ke waiting room. Balik ke waiting room lah. Tapi di era pandemi ini gimana nih kegiatan Kang Eka nih? Setelah pas pandemi ini tuh kebetulan satu posisi pegawai di salah satu agensi periklanan, jadi masih bekerja. Cuma di bulan Desember itu bulan terakhir gua sama si instansi ini,
Karena udah luar biasa ininya apa namanya pressure-nya ya. Karena ya itu sih yang dilakukan banyak korporasi, badan, institusi itu pasti di masa pandemi ini kalau nggak pengurangan layoff, pengurangan resource atau penggandaan load, penggandaan operasional gitu. Jadi gue nggak ada yang dipecat tapi target revenue profit mesti dilipat gandakan karena ada kerugian harus ditutup gitu kan gitu. Jadi wah kuda banget deh. Terus gua bisa dibilang kalau dalam karir di anak iklan sebetulnya kutu loncat. 1 tahun pindah lagi. Iya, pantas kalau pas lihat linknya itu banyak banget. Tahun panjang gitu. Tapi kalau gua prinsipnya begini. Kalau namanya tempat kerja, apalagi dunia iklan gitu kan, saya ini terasa kan tinggal apa ya, mengikuti ini klien, apalagi sekarang perpindahan medium ke digital, di mana sekarang semua materi promo itu dilempar ke handphone, ke laptop, sosial media ini itu, yang tadi cuma TV, billboard, majalah, sekarang bercabang kemana-mana tuh, jadi kita makin stresnya makin berlipat-lipat lah. Dan prinsip gue kalau udah di kerja di iklan ada 3 yang gue yang pertama. Yang pertama kalau misalnya udah bikin gue stresnya di luar batas kewajaran, meaning gue umur segini udah ada badan gue tuh udah mengirimkan signal kalau misalnya udah stres, kepala nyut-nyutan, pinggang jadi gitu aja. Udah kelihatan di fisik tuh. Ya udah selaka gitu kan. Jadi spare part udah gitu, udah kelebihan nih gitu. Udah itu. Untung masih ada fungsinya. Kan suka ada yang mati rasa kan, rasa gitu. Kayak gitu udah pusing sebelah, kurang gitu. Terus kedua, kalau udah ngambil waktu sama keluarga gua, dalam artian yang seharusnya waktunya sama keluarga, tapi dituntut buat mereka, itu gua bilang wah ini enggak nih kayak gitu. Ketiga, kalau misalnya udah ngambil waktu gua sholat, gitu. Dalam artian banyak kali misalnya kita lagi meeting nih, terutama ekspat gitu ya, menuju Jumatan nih, kayak gitu. Itu gue tinggal, mau nggak mau gitu prinsip. Kadang ada yang mengerti, kadang ada yang enggak, kayak gitu. Sering banget kalau yang nggak ngerti kulturnya di Indonesia, jangan kan Islam, di Indonesia mereka nggak ngerti. Jumatan, gue harus cabut ya. Loh ini kita belum selesai. Gue sorry, gue muslim, lu tau, lu you understand Muslim, gue bilang gitu, nggak ngerti, lu you better learn it, karena di sini 80% orang Islam, gituin, gitu kan, oke, kayak gitu kan. Gue beberapa kali pernah di instansi agresi perikanan ditegur abis itu, sama bos gue, lo jangan kayak gitu dong, mulai kali, jadi lo gimana, lo what are you? Gue bilang gitu, Christian, ya oke. Lo kalau gerejanya kapan? Minggu katanya. Bisa digugat nggak? Gue bilang. Bisa digugat nggak gereja lo? Iya, enggak sih katanya. Sama gue juga kayak gitu. Jadi ditegur, terus makin meruncing, gue tinggal udah. Dan hebatnya libur nasional kita hari Minggu kan, bukan hari Jumat. Harusnya Jumat. Kayak gitu. Jadi udah tiga prinsip itu aja. Udahlah kalau misalnya nggak berdua nggak worth it untuk bertahanin gitu. Oke. Luar biasa banget ternyata ya. Oke, sebelumnya kita juga mau terima kasih buat Kopi Ata ya yang sudah menyediakan tempat ini dan juga minuman. Ini nggak minum loh tadi, udah ternyata. Agak di luar tadi. Dia menjaga kadar gula. Gitu. Makanya tetap slim ya kita menjaga. Jadi kalau dari samping. Cuman ini lagi OTW sih ini. Mencoba lah biar lebih ini. Nah ini terakhir nih pengen. Dari segi fashion ya, tertarik nih. Eka nih kayaknya fashionnya tuh luar biasa gitu ya. Maksudnya secara fashionable-nya tuh terus rolling gitu. Nah ini akhirnya parkirnya di mana sih? Kayak dulu kan sempat ya di wilayah hardcore apa segala macam. Akhirnya apa segala macam. Sekarang ini fashionnya tuh parkir di mana nih? Aduh, namanya saya. Apa ya? Gue dandan gitu maksudnya ya? Iya. Oh. Kalau di definisinya sih sulit sih kayaknya. Tapi coba aja. Memang apa ya? Gue ngeliat berdasarkan mata gue sih ya. Seperti halnya mendengarkan musik gitu. Ada Taste-nya?
ini by the way gue baru ngobrol sama Harvey nih tadi. Gue nanya sama dia di fast forward gitu. Kang, lo kalau misalnya milih band yang mau rekrut, apa sih pada formulanya gitu kan? Ayah sih dibilang gitu. Gue juga bingung mau di formula apa, tapi gut feeling aja, insting gitu. Oh ini halus ya. Taste ya, kalau gitu kayak gitu. Jadi nggak bisa diformulasikan gitu. Begitupun kayak apa ya, kayak mau berpakaian gitu. Tapi memang gue kalau ini sih nggak suka yang warna-warni gitunya. Terus nggak suka yang orang udah punya kayak gitu. Itu sih yang gue ituin. Oh ini aneh nih, kayaknya orang jarang pakai kayak ambil. Jadi dari pilihan-pilihan gue menjadi koleksi yang memang yaitu pilihan gue gitu. Jadi kalaupun gue keluar, gue ambil, ya udah jadi pilihan gue lah gitu kan. Nggak ada maksud untuk aing perlu beda ya gitu. Cuma yang awal itu biar nggak sama orang aja kayak gitu. Berarti jiwa diferensiasinya tinggi. Kayak gitu, pengen beda lah gitu. Terus sama kayak musik juga kayak gitu ya, selalu insting lah gitu. Apa namanya? Ini keren nih kayak gitu, walaupun nggak terkenal atau kemana gitu coy. Oke, nah ini kan tadi kan kita bahas akapela ya. Nah ini pernah nggak punya referensi grup akapela gitu di luar kayak apa kayak gitu yang didengerin gitu? Akapela dulu tuh yang kalau grup akapela yang pertama gue lihat itu Jamaican Cafe. Dari gue SMA tuh mereka udah sering tuh di sirkuit pensi manggung. Terus ada satu personilnya yang difabel. Yang paling ganteng, cewek-cewek paling ngefans sama dia tuh. Wah ini jadi keren begini ya gue bilang gitu kan. Terus abis itu gue baca Lurid, vokalisnya Velvet Underground, dan ternyata dia sangat mengidolakan grup-grup doo-wop namanya di tahun 50-an. Kebanyakan grup-grup negro. Kulit hitam. Itu pre-soul lagi malah. Ya? Iya, dia dari blues terus begitu dia cuma menggunakan suara aja, suap bum bum gitulah. Itu terus abis itu gue ngedengerin kolaborasi Eddie Vedder sama Nusrat Fateh Ali Khan. Apa namanya, vokalis Sufi ya? Wah, dicatat tuh nanti. Pernah coba lihat ya. Ada dia tuh berdua. Itu lumayan rajin dia pernah kolaborasi sama Bono kayak gitu. Dan sama dia tuh di double tracking tuh. Dia lebih chant ya. Kalau si Nusrat Fateh lebih kayak zikir sebenarnya kan. Zikir, terus udah gitu tapi di macam-macam malah di echoing, di delay, terus di layer-layer, jadi hipnotik gitu. Wah, gokil, keren banget gue bilang itu kan. Kayak gitu. Itu sih yang kalau musik suara ya, dibilang yang exposure gue tuh di situ pertama ke mereka tuh. Gitu. Mantap. Nah, teman-teman, ini keterlibatan Kang Eka di album Voice of Humanity juga patut menjadi sesuatu yang ditunggu ya. Karena penasaran kan biasanya pakai layer-layer yang distorsi kan, efek-efek. Gue aja excited ya pas denger jadinya, jadi malu gitu. Waduh, keren begini. Sama gue dimasukin nuansa Afrika dikit ya. Orang kok ngisi lah ya kan. Gue pengen gue gimana ngisinya, gue nggak jadi nggak pede, ketawa. Ya kayak lu aja lah gimana nyanyinya gitu kan. Oke, nah ini terakhir. Harapannya di keterlibatan album Voice of Humanity ini nanti ke depan seperti apa jadinya? Apapun nanti profit atau benefit yang dicapai dari proyek ini sih bisa memang didistribusikan ke yang membutuhkan ya pasti kayak gitu. Siap. Apa namanya, disedekahkan gitu ke orang yang membutuhkan. Wih, mudah-mudahan juga bisa jadi sesuatu yang bisa jariah ya istilahnya. Jadi jariah. Jadi selama masih bisa didengerin streaming atau di sebagai penembus yang lirik awal. Mudah-mudahan ya. Jadi tadi long way home itu bisa jadi
panjang ya. Iya. Amin, amin. Oke, dan ini juga kompilasi ini salah satu yang bersejarah juga ya kalau kita sudah insya Allah keluar ya. Karena ini mungkin pertama kali di dunia kompilasi dengan challenge akapela pada si para personil kepada para band gitu kan. Betul. Jadi kemarin yang kita interview kan itu rangkaian yang ada di kompilasi ini. Yang pertama band kita sendiri dulu. Rocket Rockers gitu kan terus. Yang naikin viewer. Karena emang harus yang paling dekat dulu gitu kan. Terus Gulir of Love kemarin ya, terus Yes. sekarang Eka. Oh Yas ya, Yas Budaya. Dan mudah-mudahan ini bisa menggebrak ya, dan apalagi ada lirik bahasa Inggrisnya juga kan. Kan kalau zaman dulu kan lagu-lagu kemanusiaan masih We Are The World atau yang apa I Believe the Children of You gitu ya. Abis makan fly. Masih ya mudah-mudahan karena kompilasi album kemanusiaan atau humanity itu jarang ya di dunia ternyata. Iya. Sama Alvin sebagai ahlinya dicek. Coba Alvin cek. Sedikit saya gitu. Oh, berarti keren. Datanya. Keren. Oke, berarti kita kan diferensiasinya oke lah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak juga. Ada giveaway katanya kita ya? Ada giveaway dong buat teman-teman. Ini ada merchandise dari Explore. Buat kalian yang komennya terbaik dan tergokil. Kurang dari saya. Udah dapet ya. Nanti kita kirim merchandise dari Ada berapa? Explore. Ada 5. Ada 5 ya, dan untuk 5 pemenang dari Explore. makanya isi komen yang terbaik ya. Jangan lupa subscribe dulu, di like, di share, subscribe juga, discuss ya. Kita kan koleksi nih. Jadi kita mudah-mudahan ada yang berfaedah dari yang sudah kita bahas hari ini ya, dan Amin, doain insyaallah. ya kompilasinya sukses. Iya. Dan jangan lupa beli buat bantu sesama ya. Oke. Nanti kita bakal hadir kembali dengan bintang tamu yang juga bisa menginspirasi seperti Kang Eka ini. Mudah-mudahan Amin. di episode berikutnya. Sampai jumpa. Saya Rizky Fadli pamit. Dan saya Ucai. Saya Kanas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.